Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinil kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Hadirin Bapak Ibu jemaah Langgar Andur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali bermufakat. Sebagaimana biasa kita melaksanakan kajian rutin tiap malam Selasa. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Mudah-mudahan dengan amal soleh itu kita sama-sama dimasukkan ke surganya Allah bersama-sama. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, yang mana kita senantiasa harapkan syafaat dari beliau ketika di hari kiamat nanti. Hadirin sekalian, kita melanjutkan lagi kajian kita, yakni masih di kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi, atau panjangnya Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmidzi. Ya. Nah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pada bab tentang berpakaiannya nanti, yaitu pada bab yang ke-8. Langsung saja ulun bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hadzal kitab al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Babu ma jaa'a fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang riwayat-riwayat yang terkait dengan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah membahas tentang rambut, tentang uban, tentang semir. Nah, ini lanjutannya adalah tentang berpakaian, tentang pakaian, ya, Rasulullah SAW. Hadis yang pertama, haddatsana Muhammad bin Hamid Ar-Razi, haddatsana Al-Fadl ibnu Musa wa Abu Tumailah wa Zaid bin Hubab an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah qalat, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Humaid Ar-Razi, telah menceritakan kepada kami Al-Fadl bin Musa, Abu Tumailah, dan Zaid bin Hubab. Ada 3 orang yang membawakan hadis ini yang diterima oleh Al-Fadl bin Musa, ya. Jadi
dari Humaid Ar-Razi ini ya mendapatkannya dari Fadl bin Musa, Abu Humailah ya, dan ini apa namanya Zaid bin Hubab ya, an Abdul Mukmin bin Khalid, dari Abdul Mukmin, ini nama orang ya, bin Khalid, an Abdullah bin Buraidah, dari Abdullah bin Buraidah, dari Ummu Salamah, dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini siapa? Ummu Salamah ini adalah salah satu dari Ummahatul Mukminin, yaitu salah satu istrinya Rasulullah. Kita tahu istrinya Rasulullah itu jumlahnya berapa? Salah semua. Jadi istrinya Rasul kalau dijumlah semuanya itu resminya itu 12. Ya nggak salah, 11 itu nggak salah, karena salah satunya adalah Maria Al-Qibtiyah. Itu riwayat yang ada itu sebenarnya beliau itu hadiah kan dari Muqawqis, tapi riwayat yang lain mengatakan bahwa Maria itu dinikahi juga oleh Rasulullah kemudian. Nah, Ummu Salamah ini kalau dirunut ya, sebagaimana yang pernah ulun kajikan kitab Sirah Nabawiyah, Syafi'ur Rahman Al-Barakuri, itu istri urutan yang ke-6. Ini sambil belajar sejarah ya. Jadi istri yang pertama itu Khadijah. Beliau tidak menambah istri selama Khadijah masih hidup. Kemudian yang kedua itu adalah Saudah bintu Zam'ah, wanita Tuha yang kemudian dimintai tolong oleh Rasul untuk mendidik anak-anak beliau yang masih halus pada saat itu. Kemudian istri yang ketiga itu adalah Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq itu. Kemudian yang keempat itu Hafsah. Hafsah itu siapa? Putrinya Sayyidina Umar ya. Kemudian yang kelima itu adalah Zainab bintu Huzaimah. Dan yang keenam ini Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah janda dari Abu Salamah. Jadi dulunya mereka berdua ini termasuk orang yang awal-awal masuk Islam yang diperintahkan oleh Rasul hijrah ke Habasyah. Ya, bahkan 2 kali. Nah, ya takdir Allah mengatakan Abu Salamah meninggal terlebih dahulu. Ya, Abu Salamah meninggal terlebih dahulu sehingga beliau janda, dan kemudian singkat ceritanya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Sehingga kalau ada kisah tentang pribadi Rasul, tentang kehidupan privasi Rasul itu yang diceritakan oleh istrinya itu tentu adalah valid gitu. Nah, di mana Ummu Salamah ya mengatakan karena ahabbat tiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamisu, adalah pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah gamis, komis. Sebenarnya itu pakai kofa ya, komis, tapi dibaca oleh orang Yaman jadi gamis. Makom jadi magom ya loh gitu. Sehingga kita juga ikut itu. Sebenarnya itu ucapan aslinya, sebutan aslinya baju yang dimaksud itu adalah komis. Jadi sampai kita jadi gamis. Ya, gamis itu apa? Gamis itu sebujurnya seperti ini, jubah ya. Jadi dalam riwayat ini dikatakan baju di sini atau pakaian ya, yang disebutkan itu apa namanya, athiyab. Thiyab itu pakaian tertentu, baju bentuk ya. Nanti ada soalnya itu kain yang disukai Rasul ya. Nah ini bentuk baju yang paling disukai oleh Rasulullah SAW
bajunya contohnya ya kayak gini, baju kurung gitu ya, baju kurung yang mana mulai dari leher sampai bawah itu terusan, nggak putusan, nggak ada putusnya. Jadi bajunya itu gamis, gambarannya gamis dia. Nah, artinya ya gamis itu ya jubah. Gitu. Nah, hadirin sekalian, ada pertanyaan, kenapa Rasulullah itu lebih menyukai gamis? Padahal saat itu juga sebenarnya sudah ada baju-baju yang lain. Rasulullah SAW itu kan hidup tahun 571 beliau lahir ya, tahun 600-an lah. Ya, tahun 600 berarti abad ke-7 ya. Abad ke-7 kita ini, bangsa kita ini kayaknya masih ya sudah mengenal baju ini. Tapi atasnya itu polosan, bawah itu kayak ya jarik gitu ya. Tahun 1000 ke atas, di mana Mojopahit itu katanya baru muncul ke permukaan. Saat itu kan baju nenek moyang bangsa Indonesia ini kan masih sederhana, tapi sudah mengenal baju, mengenal kain gitu, nggak kayak Tarsan. Ya, sudah mengenal baju. Demikian juga di tanah Arab itu sudah mengenal baju. Ya, orang-orang Romawi itu sudah sebelumnya maju itu sudah mengenalkan baju juga. Artinya ada baju yang lain tapi tidak disukai oleh Rasulullah yang lain itu. Mungkin pada saat itu India sudah mengenalkan tapih mungkin. Zaman itu kan lama sekali, itu kan khasnya India tapih itu. Ya, artinya ada pilihan-pilihan lain tapi beliau lebih menyukai gamis. Ini bukan berarti ya peradaban di Arab seperti itu, karena kita juga sekarang pun hidup zaman ini banyak pilihan kan, tapi tentu ada beberapa yang menjadi kesukaan. Nah, kenapa kok kemudian Rasulullah itu menyukai gamis? Disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah Ustadz M. Adlan, ya, Ustadz dari Malaysia. Beliau menafsiri, termasuk beliau yang mensarah kitab Sama'il ini. Ini beliau mengatakan bahwa ketika Rasulullah itu lebih condong, lebih suka dengan gamis itu karena memang gamis itu adalah penutup aurat yang paling sempurna. Ya, alasannya itu yang paling sempurna dan praktis. Ya, dikatakan praktis itu kan ya, tinggal masukkan aja. Ya, karena bajunya baju lorong. Coba kalau kita pakai tapi perlu baju, ya kan? Kita pakai tapi itu perlu baju, pakai celana perlu baju, itu pun masih ada lapisan dalam ya, kaos gitu ya, kaos dalam. Ya mungkin zaman itu juga belum dikenal ya baju-baju selengkap kita, tapi setidaknya dengan gamis itu cukup dengan satu. Bisa dibayangkan ya, dalamannya nggak usah dibayangkan. Yang jelas itu cukup dengan satu baju sudah menutup aurat dengan sempurna, ya, dan praktis itu. Yang paling utama sebenarnya itu adalah menutup auratnya itu, di mana Rasulullah SAW itu juga memerintahkan kepada umatnya, yakni kaum muslimin ini, untuk menutup aurat dan hukumnya wajib. Artinya dalam konteks ini baju itu nanti itu kaitannya dengan menutup aurat, bukan hanya sekedar berbaju, tetapi baju yang dimaksud itu adalah baju yang bisa menutupi aurat. Ya, nah pertanyaannya aurat itu apa sih? Kan gitu. Ada yang tahu? Aurat itu apa? Anak-anak kita itu diajari yang benar, Pak. Ya, Bu. Ya, jangan mengajari anak itu yang membuat anak itu bingung. Kalau sesuatu yang perlu ditutupi, ya itu ya aurat gitu. Karena memang para ulama, misalnya ya di dalam kitab Fathul Qadir itu, ketika pengarang kitab ini mendefinisikan aurat itu apa? Al auratu ma yastahyi minhu idza dhahara. Aurat itu adalah apa-apa yang menyebabkan rasa malu jika terlihat. Itu aurat. Nah, setiap kita tahu apa itu aurat itu kan.
Ya alat kelamin itu kan ya aurat itu. Ya kalau perempuan ya seluruh tubuhnya. Ya. Jadi aurat itu adalah apa yang menyebabkan rasa malu jika itu terlihat sehingga harus ditutupi. Maka kalau kita ngajari anak itu langsung spesifik aja, tutup aurat kamu. Jangan membuat anak bingung, itu burungnya kelihatan gitu. Mohon maaf ini kan, bingung anak itu burung yang terbang itu. Ya, langsung aja sebutkan secara spesifik itu. Aurat itu apa? Aurat itu yang semestinya ditutup. Kalau nggak ditutup, malu. Itu. Jadi langsung spesifik aja diajari supaya anak itu paham ini ada ilmunya, ini ada faktanya. Oh faktanya seperti ini, sehingga ini memang nggak boleh. Sehingga harus ditutup. Nah pertanyaannya adalah auratnya laki-laki dan perempuan itu apakah sama? Jawabannya beda. Ya, auratnya laki-laki itu adalah ma baina surratihi wa rukbatihi. Apa-apa yang ada di antara pusat dan lutut itu yang harus ditutupi. Ya nanti ada berbagai macam pendapat dari empat mazhab itu, tapi setidaknya semuanya mengatakan itu apa yang ada di antara dua titik itu bagi laki-laki itu harus ditutupi, yakni laki-laki yang sudah balik. Ya, jadi kalau main bola, kalau main bola itu juga harus diperhatikan aurat itu. Jangan asal pakai celana. Kalau celana itu memperlihatkan lutut itu bisa termasuk kategori membuka aurat itu ya sama. Walaupun ya tidak menjadikan orang itu misalnya itu apa ya tertarik dengan itu gitu kan, tapi itu kewajiban kita menutup aurat. Ya, auratul rajul ma baina surratihi wa rukbatihi. Ya gitu. Nah kemudian aurat perempuan itu, perempuan yang sudah balik itu seperti apa? Aurat perempuan itu adalah seluruh tubuhnya. Itu ini perlu didengarin ini. Seluruh tubuhnya kecuali wajah, ya, muka ini dengan telapak tangan. Sehingga kalau dibahasakan sebenarnya auratnya perempuan itu, auratnya wanita muslimah itu adalah seperti ketika mereka sholat itu. Gitu. Hanya saja itu adalah yang perlu ditutup ketika keluar rumah, ketika di kehidupan umum. Kalau di dalam rumah ya nggak seperti itu, pakai pakaian rumah nggak apa-apa. Ini yang dimaksudkan adalah ketika perempuan keluar rumah, berada di kehidupan umum. Kalau mau dikatakan sebagai orang yang melaksanakan perintah Islam, perintahnya Rasul, yakni menutup aurat, maka ketika keluar itu harus ditutup. Ya, nanti ada simulasinya. Ya, pakaiannya seperti apa? Ya, nanti ada pembahasan tentang jilbab, tentang khimar, macam-macam. Yang jelas itu pahami dulu apa itu aurat, sehingga tahu batasan. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dari riwayat ini kita akhirnya tahu bahwa baju yang disukai oleh Rasulullah atau paling disukai oleh Rasulullah itu adalah gamis, yaitu karena gamis itu adalah baju yang mampu menutup aurat secara sempurna. Tuntutannya sebenarnya itu ya tidak harus menutup berukut gitu, tidak menutup semua kan. Kalau tuntutannya bagi laki-laki itu kan tadi yang ditutup adalah ma baina surratihi wa rukbatihi. Nah artinya kalau dengan menggunakan gamis itu lebih baik, ya itu lebih baik, apalagi ya ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, ketika kita sholat, tentu tidak asal menutup aurat, tetapi ketika kita nutup itu ya yang sekiranya itu pantas berhadapan dengan zat yang menciptakan kita dan mengatur alam semesta ini. Kalau kita ketemu dengan pejabat saja itu bajunya itu yang paling bagus, masa ketemu dengan Allah?
masalah. Kayaknya kok nggak ngajeni. Ini kata orang India, Pak. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, selanjutnya adalah hadis yang mirip ya, sama ya. Kita lompati saja pada hadis yang nomor 56 di mana musannif kitab ini mengatakan haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Al-Hajjaj haddatsana Mu'adz bin Hisham qala haddatsani abi telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Al-Hajjaj telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisham yang mana ia mengatakan haddatsani abi telah menceritakan kepadaku bapakku. Ya, jadi berarti Hisham yang berbeza. Jadi Hisham mendapatkan dari mana? An Budailin yakni ibna Maisarota al-Uqali. Ya, jadi Hisham tadi mendapatkan dari Budail. Siapa Budail itu? Ibnu Maisarah al-Uqaili. An Syahr bin Hausab, dari Syahr bin Hausab an Asma'a binti Yazid qala, dari Asma binti Yazid. Siapa Asma binti Yazid ini? Beliau adalah salah seorang sahabiah dari kalangan Ansor. Ya, bukan Yazid bin Muawiyah. Kalau Yazid bin Muawiyah itu berarti orang Mekah, berarti Quraisy, ini orang Ansor. Ya, jadi Asma binti Yazid. Yazid di sini Yazid yang lain, bukan Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan, itu bukan. Ya, yang mana beliau katakan kana kummu komisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa rusri, ya, adalah lengan baju gamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai pada pergelangan tangan. Nah, ini melengkapi informasi tadi. Rasulullah itu baju yang paling disukai apa tadi? Gamis. Ya, ternyata gamis Rasulullah itu seperti gamis itu. Sengaja tadi buat begitu. Enggak seperti Pak Purnomo kayak gitu. Enggak bisa ngasih contoh nanti. Jadi gamisnya Rasulullah itu ternyata panjang lengannya sampai ke pergelangan tangan sini. Nah, dalam hal ini kata para ulama, kenapa Rasulullah lebih menyukai dengan menggunakan lengan yang panjang sampai ke pergelangan sini? Itu ya karena baju dengan menggunakan lengan yang panjang itu adalah untuk ini melindungi matahari secara maksimal dan mungkin termasuk cuaca dingin. Ya, meskipun burungnya ya dingin. Ini. Tapi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hal seperti ini tidak mutlak. Artinya ketika kita menggunakan baju seperti itu, gamis, ya, terus gamisnya panjang seperti tadi sampai pergelangan tangan, itu bukan kemudian itu sunnah, gitu loh. Ya, karena ini adalah konteks jibiliyahnya. Sementara yang dimaksudkan kita mencontoh nanti ta'assi bi af'alir Rasul, mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasul, perbuatan-perbuatan Rasul, dan terhitung sebagai sunnah, itu adalah menutup auratnya. Nah, menutup aurat ya macam-macam, bisa kita pakai gamis, bisa pakai tapi kayak itu, ya. Kemudian pakai mungkin kayak orang Pakistan itu kan beda, itu namanya apa itu namanya? Ya. Kan kayak orang Pakistan itu kan nggak gamis itu. Nah, kayak ini Pak Bambang ini contohnya ini. Berarti beliau ini Jawa plus Pakistan. Nah, saya jenggotnya nggak ada. Gitu. Atau mungkin pakai apa namanya, ya baju-baju daerah yang lain lah. Ya, ada orang itu ya di Jawa itu lebih suka itu kain lurik gitu, tau lah, garis-garis tuh kayak dalang gitu ya, sak belangkone itu kan ada gitu. Ya nggak apa-apa ya, itu bukan sesuatu yang membawa nilai dari ajaran lain. Nilai di sini maksudnya itu ya ada hadoro, tidak mengandung hadoro. Antum menjelaskan soal
Jadi hal kayak tadi bahwa gamis Rasul, bahwa pakaian yang disukai oleh Rasul itu adalah gamis dan gamis sidin itu panjang, tidak pendek gitu, lengannya maksudnya, itu tidak mutlak ya. Artinya tidak kemudian dikatakan sunnah ketika menggunakan pakaian seperti itu. Tapi intinya adalah menutup aurat itu kuncinya. Entah mau pakai baju yang sebagaimana biasa kita pakai sholat itu ya nggak ada apa-apa, pakai celana nggak ada apa-apa, ya pakai jeans juga nggak apa-apa, ya diumpati jeans juga nggak apa-apa. Ada lah orang sholat diumpati jeans, ada kan ya? Ya baik, kita lanjutkan lagi ya. Hadis berikutnya, haddatsana Abu Ammarin Al-Husainu ibnu Furaiz, haddatsana Abu Nu'aim, haddatsana Zuhair an Urwa bin Abdullah bin Ushayr an Muawiyah bin Qurrah an abihi qala, telah menceritakan kepada kami Abu Ammar Al-Husain bin Furaiz ya, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, telah menceritakan kepada kami Zuhair dari Urwah dari Abdullah bin Ushayr dari Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya, yang mana ayahnya mengatakan ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahdin min Muzainata linubahi aku. Jadi kata ayahnya siapa tadi? Qurrah ya, yang bernama Qurrah itu, beliau mengatakan aku bersama rombongan dari Muzainah. Muzainah nama kabilah, nama suku ya, yang ada di Madinah ya, karena suku ini pernah diutus ya di satu kampung begitu, Rasulullah mengutus utusan agar mengislamkan kampung Muzainah dan akhirnya masuk Islam. Jadi beliau mengkisahkan aku bersama rombongan dari kabilah Muzainah ya, di mana kami mendatangi Rasulullah SAW untuk membaiat beliau, wa inna qamisahu lamut lakun ya, sesungguhnya, nah beliau menyampaikan sesungguhnya gamisnya pada saat itu sungguh terbuka, maksudnya gamisnya beliau itu terbuka ya. Kemudian beliau katakan auqala zirru qamisihi mutlaqun, atau dengan kata lain dia katakan ya kancingnya itu ya, kancing gamisnya itu yang terbuka. Berarti posisi yang bagian sini itu kada sempit ya, ada inilah agak longgar gitu nah ya, agak longgar, ada kancingnya. Ini logikanya kayak itu, ada kancingnya. Berarti teknologi kancing sudah dikenal pada saat ini ya, sehingga ketika memasukkan gamis, memasukkan baju ke tubuh, memakai maksudnya, itu kemudian bisa dirapiakan. Nah ternyata menurut riwayat ini ya, pada saat orang-orang Muzainah itu mendatangi Rasulullah, posisi atau kondisi baju Rasulullah itu terbuka, bajunya Rasulullah jelas kan, berarti yang dipakai pada saat itu adalah baju gamis, gamisnya ada kancingnya ya. Kemudian dikatakan qala ya, dikatakan kembali oleh Qurrah tadi, fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi famasastu al-khatam, maka kemudian aku memasukkan tanganku ya fi jaybi qamisihi, pada leher gamis ini. Ini dilotok nih. Tahu dilotok orang tahu bajunya Nabi terbuka kok malah dirogoh, masuk tangannya gitu loh. Apa yang dia cari di situ ya,
Kemudian aku menyentuh khotamun nubuwah yang pernah ulun kisahkan, toh ya, tanda kenabian yang berada di antara pundak Nabi bagian sebelah kiri. Bagian sebelah kiri, daging yang menonjol sebesar telur burung dara. Masih ingat ya? Masa ngaji baru kemarin gua udah lupa. Sebelah kiri, kenapa sebelah kiri? Karena lurus dengan jantung gitu, yang pernah ulun kisahkan itu. Jadi tangannya itu nyelonong dan Nabi itu nggak tersinggung. Coba kalau kita itu, ngapain sih kamu? Lo baju terbuka ya. Penasaran itu banyak orang-orang Muzainah itu apa sih itu? Dan itu akhirnya kan menjadi hadis. Ya, kalau nggak ada peristiwa itu mungkin nggak ada hadis seperti ini gitu. Ya betapa sahabat itu luar biasa. Beliau itu ketika berhadapan dengan Rasul itu mengeksplor apapun yang sekiranya itu bermanfaat untuknya. Dan umat Islam itu terbiasa dengan literasi, Pak. Hal seperti ini saja itu dikisahkan secara tawatur, secara riwayatnya itu secara runut, gitu. Sehingga informasinya itu valid. Yang mengisahkan itu adalah orang, ya ini adalah orang yang hidup di masa Nabi dan mengalami itu. Dan orang-orang yang menerimanya, informasi seperti ini adalah orang-orang yang terpercaya sampai kepada Imam At-Tirmidzi. Biasa, artinya Islam ini ketika kita itu memeluk agama ini tuh betapa kesyukuran luar biasa bahwa ilmu yang sampai kepada kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Ilmunya itu runut. Ibarat sanadnya itu nggak ada yang terputus, terus tersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah hadirin sekalian, melalui hadis ini tentu kita bisa menyimpulkan bahwa bajunya Rasul itu gamis dan gamisnya itu adalah ada kancingnya. Bajunya Rasul adalah gamis dan gamisnya ada kancingnya. Kita lanjutkan jam berapa ini? Belum saya. Kurang bikin satu hadis lagi ya. Haddatsana Abdu bin Humaidin haddatsana Muhammad bin Al-Fadil haddatsana Hammad bin Salamah an Habib bin Asy-Syahid anil Hasan an Anas bin Malik. Telah mengisahkan kepada kami Abdullah bin Humaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Fadl, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Habib bin Asy-Syahid dari Al-Hasan dari Anas bin Malik. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaqi'u ala Usamah bin Zaid. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Anas dalam riwayat ini, ya, keluar dari rumahnya wa huwa yattaqi'u, sementara beliau pada saat itu bersandar ala Usamah bin Zaid, pada Usamah bin Zaid. Dalam riwayat ini Rasulullah keluar dari rumah beliau, dan pada saat keluar beliau itu bersandar, senden. Waduh, bahasanya kok jadi bahasa luar negeri semuanya. Bersandar, ya. Bersandar berarti menyandarkan diri kepada siapa? Kepada Usamah bin Zaid. Alaihi taubun qitriyun. Ya, sementara beliau pada saat itu memakai pakaian kitr, ya, kitri, ya, qad tasyawwaha bihi, ya, yang mana beliau selempangkan kitr itu di bahu beliau. Nah hadirin sekalian, dalam riwayat ini dijelaskan bahwa pakaian Rasulullah pada konteks ini bukan gamis, tapi kain kitr.
Di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa apakah Rasulullah menggunakan baju yang lain selain kain kitar ini? Tidak. Laisa alaihi ghairu. Tidak ada baju yang lain selainnya itu. Jadi bukan kitar itu kayak gini lah. Kain yang diselempangkan sementara beliau pakai gamis, bukan. Artinya pada saat itu pakaian yang dipakai oleh Rasulullah itu berupa kain yang diubel-ubel, dililit-lilitkan baju, ya, dililitkan ke baju sidin gitu ya, dililitkan ke baju sidin. Nah pada saat itu sidin itu keluar rumah itu bersandar itu karena beliau sakit, ya, bersandar kepada Usamah bin Zaid. Siapa Usamah bin Zaid? Anaknya Zaid. Zaid siapa di sini? Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah? Anak angkatnya Nabi. Zaid bin Harithah inilah yang dipisahkan oleh Rasul, salah satu di antara yang dijanjikan masuk surga. Ada 3 panglima Rasulullah dalam perang Mu'tah yang kemudian dipanggil oleh Allah sebagai syahid. Yang pertama adalah Zaid bin Harithah, yang kedua adalah Ja'far bin Abi Thalib, dan yang ketiga adalah siapa? Bukan. Siapa ya? Ya. Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah. Jadi tiga-tiganya, 2 dari Quraisy, yaitu siapa namanya? Usamah bin Zaid. Nah, Usamah bin Zaid ini mempunyai putra namanya Zaid bin Harithah, tentu dekat, ya. Anaknya anak angkat Nabi Zaid bin Harithah itu saja itu dalam riwayat itu pernah diakui sebagai anak kandung, tapi kemudian dianulir oleh Allah, ditegur oleh Allah, karena memang bukan anak kandung Rasul. Ya, konsekuensinya berat nanti, bisa menerima warisan kan kalau kayak gitu. Ya. Nah, singkat cerita, Rasulullah keluar itu bersandar itu berarti beliau itu memang tidak kokoh, tidak bisa berdiri sendiri. Saat itu yang dikisahkan dalam hadis ini sebenarnya poinnya di baju. Bajunya itu pakai baju kitar. Kitar itu adalah kain yang terbuat dari katun kasar yang dibuat oleh orang Bahrain. Orang Bahrain sekarang dia Qatar itu. Kitar itu ya Qatar itu. Jadi orang Qatar itu terkenal dulunya itu memang pembuat kain. Nah, kain kitar itu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kain yang kasar. Ya. Kain yang kasar, kainnya itu memanjang sehingga satu kain saja itu bisa menutupi seluruh tubuh. Jadi beliau menyelempangkan itu, ya, gini, simulasinya diselempangkan terus kemudian ditutupi, itu cukup. Itu kain kitar. Kalau ingin tahu gambaran kain kitar itu ya, seperti orang Jawa itu mengenalkan kepada dunia kain lurik itu yang tadi saya sebutkan, kain yang biasa dipakai orang dalam itu. Orang Jogja, kalau pernah ke Jogja tahu itu kain lurik, kain yang garis-garis warna kuning itu, warna dasarnya itu coklat. Ya, seperti itu, kainnya kasar, tetapi kainnya itu memanjang sehingga dengan satu kain itu saja beliau itu sudah bisa menutupi seluruh tubuh sini. Itu gambarannya. Jadi bukan kitar tadi itu maksudnya adalah kain kedua atau pakaian kedua selain daripada gamis, bukan. Soalnya di dalam riwayat yang lain dikatakan laisa alaihi ghairu, tidak ada pakaian yang lain selain itu pada saat keluar bersandar kepada Usamah bin Zaid, ya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahkan dikatakan di dalam riwayat di dalam Musnad Abu Dawud atau Yalisi, ya, yang dimaksudkan dengan kitar ini, ya, saubun kitriyun, ya, kain kitar itu adalah qad khalafa baina tarafaihi. Beliau itu ya telah menyilangkan antara 2 ujung. Jadi mempertemukan, disilang sampai ketemu gitu bajunya. Jadi memang bajunya kain yang panjang, yang panjang. Satu lagi ya, masih ada.
dipakai dalam rangka untuk menutup aurat, tentu ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk melengkapi bahwa aurat itu memang harus standar. Gitu. Aurat, penutup aurat. Nah, baju itu memang harus standar. Selain daripada fungsinya itu dalam rangka untuk menutup aurat, baju itu mestinya secara bahan itu tidak membentuk. Tidak membentuk itu maksudnya itu menyesuaikan lekuk tubuh. Ini terjadi, ini berlaku pada laki-laki dan perempuan, bukan hanya perempuan saja. Ya, laki-laki itu ada juga yang pakai baju, misalnya pakai celana itu, celananya itu yang melipit apa? Press body, itu yang nggak boleh. Meskipun itu nutup aurat, itu termasuk kategori tetap nggak nutup aurat itu karena apa? Press body. Yang tertutupi aurat, tetapi ada unsur yang lain gitu kan? Ya, yang tidak diperlukan. Yang kedua adalah tidak boleh yang transparan. Ada orang pakai baju, bajunya itu transparan, ya. Walaupun itu nutupi seluruh tubuh, kalau transparan, nah sinar matahari dikit aja kelihatan itu. Apalagi orang sekarang zaman konten-konten ini kayak gitu malah jadi viral. Nggak boleh itu, ya. Kemudian tidak juga menyerupai lawan jenis. Baju yang dipakai itu baju yang menyerupai lawan jenis. Misalnya baju laki-laki dipakai perempuan memakai baju laki-laki, itu juga nggak boleh gitu. Termasuk pakai lomba Agustusan, pakai daster bola udah boleh itu. Ada itu kecaman Rasulullah tidak memperbolehkan laki-laki yang memakai baju wanita dengan alasan apapun. Kan rame-ramean biar kemerdekaan negara kita ini meriah loh. Meriah ya meriah. Itu kan hukumnya mubah saja itu kan perlombaan, tapi ya jangan sampai kemudian melanggar aturan. Dan yang terakhir hadirin sekalian, ya mestinya ketika kita itu memakai baju dalam rangka untuk menutup aurat itu juga tidak boleh menyerupai bajunya orang kafir. Ya, tidak boleh menyerupai bajunya orang kafir karena ini sudah masuk tasyabuh. Ada ya anak-anak umat Islam ini misalnya kerja di mall, waktunya tanggal 25 Desember. Pakai baju apa itu yang warnanya merah? Sinterklas itu. Itu tidak boleh. Itu karena ada unsur hadoroh, Pak. Ada unsur apa yang disebut dengan hadoroh. Hadoroh itu pemikiran khas yang dimiliki oleh suatu milah tertentu, oleh suatu agama tertentu. Ya, jadi kalau kita memakai baju yang biasa dipakai oleh orang pendeta Kristen misalnya, tidak boleh. Atau ada lambangnya, lambang-lambang kesyirikan, itu juga nggak boleh kita pakai gitu. Makanya ketika kemarin itu ada batiknya itu macam-macam agama, tahu ya, batik moderasi beragama itu kan ada masjid, ada gereja, ada pura, ada di situ ada termasuk yang ada salibnya, itu nggak boleh. Karena baju seperti itu sudah kemasukan unsur hadoroh. Karena benda itu sebenarnya ya hanya ada dua, ada benda yang murni madani ya, ada benda yang dia itu terpengaruh oleh hadoroh, yaitu hadoroh ghairul Islam. Nah kalau seperti ini nggak boleh. Sehingga kalau kemudian memakai baju yang biasa dipakai oleh agama lain sebagai baju peribadatan nggak boleh. Berarti belangkon nggak boleh. Pertanyaannya, belangkon itu termasuk baju peribadatan nggak? Nah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Jadi pakai saja, pakai sholat juga nggak apa-apa. Dan itu sah-sah saja. Gitu. Termasuk kita pakai peci Madura itu yang topi itu kan ada orang Kerajaya itu ada. Loh ya nggak apa-apa, itu kan budaya lokal, nggak masalah. Nggak ada unsur hadoroh dari agama lain. Nah mungkin itu batasannya, sehingga kita nggak boleh sekedar pakai. Ya. Kalau ada unsur tasyabuh maka tidak boleh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari golongan mereka. Nah kalau dikatakan oleh Nabi bukan termasuk golongan mereka, berarti kan menafikan bukan golonganku.
Nah kalau bukan golonganku, naudzubillah min dzalik, nanti di akhirat tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umat beliau. Ya, waliyadu billah. Demikian barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah dalam melakukan kajian Islam, ya, dan mudah-mudahan kita nantinya diakui oleh Rasulullah sebagai umat beliau, mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam.